Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putri Suryatama, NIM 1962121 dari kelas A3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi tugas besar perancangan ruang dalam. 1. Program ruang. Kebutuhan ruang menetapkan macam fungsi ruang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dari sebuah restoran. Tahapan-tahapan menetapkan kebutuhan ruang adalah 1. Pelaku, 2. Jenis ruang, 3. Jumlah ruang, 4. Aktivitas pelaku, 5. Kebutuhan ruang. Pelaku, manajer restoran yang aktivitasnya membaca, rapat, bekerja, menerima tamu, istirahat, buang air, besar atau kecil. Kebutuhan ruangnya adalah kebutuhan ruang manajer dan toilet. 2. Koki, jumlah pelakunya 6. Aktivitas pelakunya menyiapkan bahan makanan, memasak, istirahat, buang air besar atau kecil. Kebutuhan ruangnya adalah ruang kitchen atau toilet. Dan jenis ruangnya, semua ruang memiliki satu jenis fungsi untuk semua kebutuhan pada ruang. Dan seterusnya. 2. Kegiatan. 1. Manajer restoran, masuk atau keluar, parkir, absen, bekerja, istirahat, buang air besar atau kecil, dan lanjut bekerja. Koki kegiatannya adalah masuk atau keluar, parkir, absen, memasak, istirahat, buang air besar atau kecil, dan memasak, dan seterusnya. Sifat dan syarat ruang. Jenis ruangnya ada ruang manajer, sifatnya semi privat, kitchen, sifatnya privat, ruang akunting yang sifatnya semi privat, ruang makan yang sifatnya publik, kasir yang sifatnya publik juga, dan ruang cleaning service sifatnya semi privat. Besaran ruang. Nama ruang, ruang manajer, yang kebutuhan ruangnya adalah ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, dan toilet. Jumlah ruangnya masing-masing 1. Kapasitasnya ruang kerja 1 orang, ruang tamu 5 orang, ruang rapat 10 orang, toilet 1 orang. Standarnya adalah ruang kerja 9 meter persegi, ruang tamu 1 meter persegi per orang, ruang rapat 1 meter persegi 1 orang, toilet 1 meter persegi 1 orang. Luasnya adalah ruang kerja 9 meter persegi, ruang tamu 5 meter persegi, ruang rapat 10 meter persegi, dan ruang toilet 3 meter persegi. Luas totalnya adalah 27 meter persegi. Ruang akunting, ruang keuangan. Kebutuhan ruangnya ruang akunting dan staf. Jumlahnya 1 dan ruang staf 1. Kapasitasnya 1 orang dan ruang staf kapasitasnya 1 orang. Luas standarnya adalah 6 meter persegi untuk ruang akunting dan ruang staf 1,2 meter persegi. Luasnya adalah ruang akunting 6 meter persegi dan ruang staf 1,2 meter persegi. Luas totalnya adalah 7,2 meter persegi, dan seterusnya. Tema dan konsep yang saya pakai pada bangunan ini. Penerapan konsep pada bangunan ini diaplikasikan dalam pemilihan material. Material yang saya gunakan pada bangunan ini yang adalah menggunakan material kayu. Furniture yang saya gunakan seperti meja makan dan kursi menggunakan material kayu juga. Tampilan ruang dalam seluruhnya menggunakan gaya arsitektur Bali. Struktur yang digunakan merupakan struktur rumah dengan material kayu. Tema yang saya gunakan dalam perancangan restoran khas Bali ini adalah Spirit of Bali for Style and Taste. Penerapan tema pada desain restoran ini berkaitan dengan arsitektur bangunannya yang mengutamakan gaya arsitektur tradisional Bali, yaitu bentuk atap bangunannya seperti jinang atau lumbung, akan tetapi tetap menampilkan hasil kesan mewah pada bangunannya. Perancangannya mampu membawa suasana berada di rumah orang Bali bagi pengunjung yang masuk ke dalam restoran ini, serta desain interiornya yang baik pada material bangunan maupun furniture-nya yang menggunakan gaya arsitektur tradisional Bali. Sirkulasi pada bangunan ini. Bangunan ini merupakan bangunan semi terbuka yang memanfaatkan pencahayaan alami dan buatan. Pada pencahayaan alami menggunakan melalui kaca di setiap sisi bangunan. Pencahayaan buatan menggunakan downlight, spotlight, dan hidden lamp sebagai aksen. Spotlight diletakkan pada retail dan spot tertentu yang disorot. Terdapat juga lampu gantung yang sebagai aksesoris. Pada bagian pengawaan menggunakan pengawaan alami dan buatan.
Penghawaan alami menggunakan ventilasi di bagian atas pada bangunan dan pembuatan taman pada sekitar area bangunan restoran. Studi kasus. Pengembangan kuliner lokal berdasarkan perspektif wisatawan Ubud Bali. Kuliner telah menjadi bagian gaya hidup dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan berwisata. Jumlah restoran yang semakin bertambah di Ubud menjadikan wisata kuliner sebagai salah satu tujuan wisatawan. Kuliner lokal merupakan bagian penting dari gastronomi karena tidak hanya memberi pengalaman namun menghubungkan segala sesuatu yang menyertai seperti budaya, sejarah, seni, dan kesehatan. Kementerian Pariwisata mengusulkan Kabupaten Gianyar, khususnya Ubud, sebagai destinasi gastronomi berstandar UNWTO yang pertama di Indonesia pada tahun 2018. Produk lokal. Adapun 5 standar sebagai syarat, yaitu kuliner menjadi lifestyle, memiliki nilai sejarah dan budaya, produk lokal, dapat diceritakan atau storytelling, dan memenuhi nutrisi. Ubud dipilih dengan beberapa pertimbangan seperti yang disampaikan oleh Vita Datau Mesak, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja. Ubud dinilai memiliki kelengkapan perbatuan kuliner tradisional dan kuliner internasional, kesiapan suplai produk, nilai kelokalan, dan kemampuan para chef. Woodboard yang saya pakai pada bangunan ini, 1 bata, 2 kayu, 3 genteng, 4 batu alam, 5 kaca, dan lain-lain. Woodboard pada interiornya adalah meja, lampu gantung, dan ini adalah gambaran pada ruangan yang saya akan gunakan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akan tutup dengan Permo Santi. Om Santi 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 Om.